Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sebrida. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai akuntansi pajak yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang entitas pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama, entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah entitas termasuk entitas yang bukan PT seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Selanjutnya entitas anak. Menurut IAI tahun 2009, dalam SAK etap menyatakan bahwa investasi pada entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dan suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Yang kedua, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Nah, metode pencatatan investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi yang dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Yang kedua, metode ekuitas. Metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Yang ketiga, ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti, tanah, atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui penyewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Nah, contoh properti investasi adalah yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Baiklah semuanya, demikian penjelasan singkat saya mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.